Shalom, jemaat yang dikasihi Allah, selamat pagi dan salam sehat. Sekarang marilah kita merendahkan diri beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memelihara hidup kami sampai saat ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, telinga dan hati kami sudah siap mendengar dan menghayati. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian hari ini Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 tertulis dalam nas 1 Yohanes pasal 1 ayat 2, demikian pembacaan firman Tuhan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Naung gabe patar dohang duani, nungah widah kami, gabe huhati dakon, jalau baritau kami tuhamu hanguluan nasa ledeng-ledeng nain, naung adong hian diadupan ni amai, gabe di papatar tuhami. Sebagai topik dari nats ini, bersaksi tentang hidup kekal. Bersaksi tentang hidup kekal. Ketika Yohanes menulis 1 Yohanes, kekristenan telah berumur kira-kira 50 tahun. Saat itu, mulai banyak orang Kristen yang mempertanyakan tentang hidup yang kekal karena mereka tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Untuk menjawab kebenaran tentang hidup yang kekal, Yohanes menulis surat ini. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada bersama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Yohanes mengetahui bahwa kebenaran hidup kekal adalah Yesus untuk menyelamatkan dunia. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bapak, Ibu, dan saudara, sebagai umat pilihan Allah, kita harus selalu melihat ke depan dan siap siaga senantiasa untuk menyambut hari yang besar itu, ketika Kristus akan datang kembali dan menjemput kita semua. Itulah wawasan hidup yang kita yakini sebagai cara pandang yang benar mengenai hari esok. Masa depan kita harus tetap terfokus kepada anak Allah, sambil tetap menantikan Dia yang akan datang lagi dari surga. Kehidupan orang Kristen mesti menunjukkan bahwa harapan kita tidak tertuju kepada dunia. Kita tidak mempunyai gambaran yang muluk-muluk mengenai apa yang dicita-citakan oleh orang-orang dunia. Tetapi yang kita harapkan adalah agar Tuhan segera datang. Dialah yang menjadi tumpuan dan tujuan akhir hidup kita. Harapan inilah
yang membimbing, menghidupi, dan memelihara kehidupan Kristiani kita demi eksisnya keberadaan tubuh Kristus. Sebagai umat percaya, kita dipenuhi dengan sukacita, keyakinan, dan pengharapan karena memiliki sebuah warisan di surga. Sesungguhnya Tuhan telah menyiapkan hadiah yang luar biasa bagi orang-orang yang setia menunggu kedatangannya. Ia telah menyediakan sebuah tempat tinggal yang istimewa, supaya di mana Tuhan tinggal, di situ pun umatnya akan berada. Marilah kita tetap percaya bahwa Allah Bapa kita sudah membooking semua tempat tinggal di surga hidup kekal untuk umat yang dengan sabar menantikan kedatangannya. Bapak, Ibu, dan saudara, sambil menunggu kedatangan Kristus, kita harus benar-benar percaya Tuhan telah siapkan tempat terbaik bagi kita, yaitu di hadirat-Nya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Filipi 3 ayat 20. Waktu hidup adalah pertama. Gunakanlah dengan sebaik mungkin untuk melakukan perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, mampukan kami bersaksi di dunia ini dengan perbuatan kami yang sesuai dengan firman-Mu, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala apa yang kami kerjakan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan kami. Amin.